Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, haleluya, Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat melupakan Tuhan Yesusku. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya, Kami Tuhan. sudah bebas, kita semua sudah bebas, oleh karena bebas, darah anak bebas. domba Allah. Haleluya, Amin, amin, Tuhan. amin. Mari kita Amin, berdoa. amin, amin. Haleluya, selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi semuanya, shalom. Haleluya. Kita baca Kolose 3 ayat 8 sampai 17. Shalom Haleluya. CCMI. Shalom Bu Saiman, Pak Saiman. Shalom Pak Henry, Bu Viken, Bu Lasma, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi semuanya. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo yang sudah bergabung. Selamat pagi. Bu Sepsi, Esther, dan Pak Anton selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran selamat pagi. Pak Hartono, Utomo, Bu Silvi, Valerie, good morning. Ayo kita baca Kolose 3 ayat berapa ini? 8 sampai 17. 8 sampai 17. Kolose 3:8. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 17. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Selamat pagi Bu Devina, Pak Beni, Juan dan Jolin, Bu Lili. Selamat pagi Yohanes, selamat pagi Yosinta, Moana, Mika, selamat pagi. Kita ulangi Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Amin. Haleluya. Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Amin. Dengan perikop pagi hari ini yaitu damai Kristus. Di sini ada pertanyaan, yaitu apakah adu pendapat akan membawa hasil yang baik? Ya, sering ada suatu apa yang kita ingin rundingkan bersama gitu ya. Terus kita mengumpulkan para orang kota kita untuk rundingan meeting, adu pendapat ya. Adu pendapat, bukan adu tinju ya. Jadi pendapatnya kamu gimana, ya saling ya boleh mengutarakan pendapat-pendapatnya begitu masing-masing ya. Apakah itu menghasilkan sesuatu yang baik setelah adu pendapat itu ya? Tidak akan pernah jawabannya ya. Karena adu pendapat itu kan semua pendapatnya masing-masing kan nggak sama ya, diadu. Akhirnya apa yang kita dapat tidak ada ya. Akhirnya harus diambil suatu kesimpulan ya. Pemimpin harus bijaksana untuk mengambil kesimpulan, harusnya demikian. Nah itulah ya. Jadi adu pendapat tadi percuma ya, gitu loh. Jadi kita ada sesuatu hal ini yang nanti hari Minggu kita akan adu pendapat ya, itu dikumpulkan. Nah disitulah pasti ada pertarungan yang seru ya. Haleluya. Adu pendapat dari ketua-ketua KPK soal mau tamasya ya. Jadi ini kita mau happy tapi adu pendapat dulu ya. Siapa yang boleh ikut dan siapa yang tidak boleh ikut. Nah itu nanti bakal rame ya. Rame. Dan biasanya kalau setelah kita
pertama aja itu pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan itu terjadi di antara kita. Ya, di dalam sukacita pasti ada sesuatu duka cita ya. Iya. Itu biasa. Jadi itu biasa saja. Ambil pikiran ya. Yang penting kita sukacita. Tapi ini kita mau membahas tentang damai Kristus. Damai Kristus ya. Ini bukan tentang adu pendapat terus pertengkaran ya, bukan. Jadi adu pendapat tadi diselesaikan dengan damai Kristus ya. Ujar seorang pemimpin kota saat memperingatkan warga dari Taman Adirodak di wilayah itu sempat berlangsung perdebatan sengit yang dijuluki Perang Adirodak. Luar biasa ya. Antara para aktivis lingkungan dan para pemilik usaha kecil. Julukan itu menggambarkan pergulatan kedua belah pihak untuk menyelamatkan atau mengembangkan kawasan hutan belantara yang masih murni di bagian utara New York. Ya, ini terjadi di New York ya. Pergi sana, seru pemimpin komunitas setempat kepada seorang aktivis lingkungan. Nah, ini mulai emosi ya. Pemimpinnya mulai mengusir aktivis ya, ketua seorang aktivis ya. Namun tak lama kemudian muncul sebuah pesan baru, mari hentikan perdebatan dan mulailah berbicara baik-baik ya. Maka dibentuklah satu asosiasi bersama untuk menemukan titik temu dan membangun komunitas antara kedua pihak yang berseteru. Diskusi antar warga yang efektif akhirnya menghasilkan kemajuan. Hampir 1 juta hektar lahan liar berhasil dikembangkan dengan kota-kota di kawasan Adirodak berkembang lebih pesat daripada 20 tahun terakhir. Hidup berdampingan dengan damai adalah sebuah permulaan, tetapi Paulus mengajarkan jalan yang lebih baik kepada orang-orang yang baru percaya di Kolose dan berkata, buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di Kolose 3 ayat 8 nanti ya. Paulus mendorong mereka untuk mengganti cara hidup lama dengan natur baru dalam Kristus. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Undangan ini ditawarkan kepada semua orang percaya hari ini. Lepaskanlah hidup lama yang suka bertengkar dan gantikanlah dengan hidup baru di dalam Kristus. Allah mengambil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Lalu dalam kedamaian yang kita alami, dunia akan dapat melihat Kristus. Ya, jadi kalau kita damai, ya orang di luar kita bisa melihat ada damai Kristus di dalam kita ya. Ada pertanyaan, yaitu siapa yang perlu Anda ampuni hari ini? Ayo, siapa yang perlu kita ampuni? Pasti ada ya. Dengan siapa Anda perlu berdamai? Nah ini, dengan siapa? Dengan suami. Dengan orang yang paling dekat ini ya. Setiap hari dengan kita istri, berantem dengan suami. Ya, berdamailah. Damai, Pak. Damai. Jadi haleluya, begitu kan. Haleluya. Ya Allah, sesaat hidupku yang lama dipenuhi amarah, berilah aku damai yang baru di dalam Engkau. Ya, yang hidup yang lama yang nggak benar itu kita buang dan kita mau damai di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Hidup lama itu yang harus dibuang itu adalah ayat 8 ya. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram,
kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah ini yang penting ya, ketika kita meeting, ketika kita berembuk ya, sebetulnya Indonesia itu luar biasa ya. Tidak mengadakan apa tadi itu? Beda pendapat tadi dia. Kita harus melakukan apa tadi itu? Musyawarah. Kalau di Indonesia kan musyawarah dan mufakat. Jadi diambil suatu keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat, bukan adu pendapat ya. Kalau diadu itu kan dibenturkan ya. Orang-orang dunia masa kini itu suka membenturkan ya. Mereka bikin masalah, tapi orang lain disuruh menyelesaikan dan akhirnya dibenturkan antara pimpinan dan masyarakat itu. Seringkali seperti itu. Masyarakat yang berbuat ulah, sang pemimpin disuruh menyelesaikan untuk apa? Untuk akhirnya mereka berdua ini cuci tangan ya, tidak mau menyelesaikan masalah yang mereka mulai gitu ya. Harus diadu itu kalau pasti ada yang menang ada yang kalah ya, seperti tinju itu kalau diadu antara dua petinju pasti ada yang menang ada yang kalah gitu loh ya. Nah, itu. Maka kalau kita cermati ya, istilah musyawarah itu kan diambil satu pertemuan ya. Musyawarah itu banyak orang pendapatnya bagaimana ditampung semuanya. Kemudian dimufakati, dari keberagaman pendapat itu diambil satu kata untuk dimufakati. Artinya apa? Semua setuju, namanya mufakat gitu. Bukan lagi berarti aku enggak setuju, aku enggak mau melok-melok, aku enggak ikut-ikut. Nah itu kebanyakannya seperti itu. Cuci tangan ya. Jadi Pontius Pilatus cuci tangan, pendapatnya nggak mau diterima, urusan, tetapi nanti ngeroweng-ngeroweng gitu di belakangnya. Kebanyakan itu sifat karakter yang jelek itu seperti itu. Nah ini kan dikatakan di sini Kolose 3 ya, manusia baru ya, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Nah ini ya saudaraku ya, ini yang perlu kita pahami dalam keluarga. Ketika ada konflik, ketika ada pendapat-pendapat yang berbeda, bagaimana menyikapinya ya? Masuk adu pendapat. Ya ada putusnya. Kalau diadu ya pasti tukaran saudara ya. Kalau saudara lihat itu adu ayam jago itu ya pasti tukaran ya. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang, dan yang kalah tidak mau lagi berkumpul dengan yang menang. Karena apa? Sudah mengalami kekalahan ya. Jadi jepiping, tahun jepiping itu mengger ya, mengger, mojok, dan menjadi pecundang ya. Lah itu kan kita nggak mau seperti itu. Kita di masyarakat, di RT, di RW, musyawarah dan mufakat. Tapi kalau nggak mufakat ya nggak terjadi hal itu ya, nggak bakal terjadi. Pertemuan-pertemuan harus ingat bahwasanya tujuannya untuk apa ya? Mencari solusi, jangan membuat keributan. Sudah ada masalah, dengan pertemuan jadi tambah masalah. Jangan, tetapi kita harus mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga semuanya mempunyai win-win solution ya, mempunyai
jalan keluar yang diterima kedua belah pihak sehingga aman, damai, sejahtera. Ya, semalam Bu Foni memberikan firman bahwa keluarga bersatu itu butuh perjuangan dalam damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus itu apa? Yaitu pengampunan, saudaraku ya. Kalau engkau mau damai harus mau ngalah, ngampuni walaupun engkau tidak bersalah, tapi memaafkan orang yang bersalah kepadamu, mengampuni orang yang berbuat jahat kepadamu. Baru di situ timbul perdamaian. Mengapa dunia perang terus ya? Negara-negara berperang terus. Karena tidak ada pengampunan. Kalau kita lihat film silat itu kan apa? Balas dendam terus ya. Kalau kita melihat ada misalnya satu desa terus dimusnahkan oleh musuh, enggak taunya ada anak kecil yang sembunyi di kolong meja atau di kolong tempat tidur. Nah, ini anak kecil ini nanti lihat orang tuanya dibantai. Lah dia akhirnya jadi ahli silat yang membantai kembali musuhnya, ya enggak mari-mari. Nanti musuhnya dibantai, nanti ada anak kecil lagi yang satu di kolong ranjang lagi ya, yang melihat dan akhirnya membalas dendam lagi. Jadi itu menjadi rantai suatu adu peperangan ya. Ya enggak selesai-selesai. Maka kalau kita punya hati pengampunan, mengampuni ya, merelakan, melepaskan, ya pasti terjadi perdamaian. Jadi apakah di dunia bakal damai? Bagaimana Pak Gem? Butuh waktu, butuh effort, butuh perjuangan ya. Misalnya PBB juga memberikan kesempatan untuk gencatan senjata, untuk meja perundingan dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada pengampunan, ya percuma. Nanti yo gencatan senjata mungkin 1-2 hari, 1-2 minggu, 1 bulan 2 bulan, nanti yo perang lagi dan gampang tercetus konflik ya. Karena dasarnya begitu. Pasang suami istri yang mengajukan tuntutan bercerai saja di pengadilan. Di pengadilan itu ada masa apa itu? Perdamaian. Masa rekonsiliasi, masa ini jeda ya. Mereka harus dikasih waktu berapa 2-3 bulan untuk mereka bisa perbaikan kembali. Ya, itu tujuannya baik kan gitu. Untuk mereka bisa. Tapi kalau hari ini mereka pakai pengacara, pengacara kan dibayar. Iya. Jadi masalahnya cepat selesai, tidak ada tenggat waktu ya, karena semua orang berpacu mencari uang ya. Jadi akhirnya datanglah kepada pendeta ya, bisa damai. Kalau datang kepada pengacara ya pasti cerai. Pasti cerai. Karena pengacara tujuannya menyelesaikan perkara, ujung-ujungnya UUD ya, ujung-ujungnya duit minta dibayar kan. Tidak ada loh pengacara mau gratis, saudaraku ya. Jadi ayo kita sikapi damai Kristus itu yang kayak apa sih ya. Damai Kristus itu yang seperti apa? Damai Kristus itu di ayat 12 ya. Harus bagaimana untuk mencapai damai Kristus. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, amin. Ini ya. Jadi ini ada satu kiatnya ya, bagaimana kita bisa mengupayakan perdamaian itu di dalam rumah tangga, di dalam semua hal ya. Kalau perkataan Kristus itu diam di dalam hatimu. Apa perkataan Kristus itu? Firman. Firman itu harus diam di dalam hati kita. Dan firman itulah nanti yang akan menegur kita. Amin. Firman itu yang akan mengingatkan kita ya, supaya apa? Kita mengupayakan damai. Karena apa? Kalau kita telah dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, hendaklah perkataan Kristus itu diam dalam hati, dan kita mengusahakan serta selalu bersyukur ya. Sehingga kita menegur dengan kasih ya. Kalau kita beda pendapat, kita bisa menegur dengan kasih. Kalau kita mungkin tidak bisa mengampuni, memaafkan, Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan. Kamu harus memaafkan supaya kamu juga dimaafkan oleh Bapamu di surga ya. Dan juga sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kita mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Kalau hati kita ini dipenuhi dengan firman, dengan puji-pujian, dengan mazmur, dengan ucapan syukur, maka orang yang demikian itu gampang diajak rundingan, saudara. Bener nggak ya? Bener nggak? Benar. Tapi kalau orang itu masih mengenakan pakaian daging, waduh, itu atos, sulit dijak rundingan ya. Wes, aku nggak mau, kamu aja gitu, menghindar gitu ya. Karena apa? Atos, hatinya membatu. Maka dari itu orang-orang yang demikian harus kita support untuk dia melakukan firman ya, bukan kita kritik, bukan kita jatuhkan, tapi didorong dengan suasana lingkungan untuk melakukan firman Tuhan. Tidak mudah loh ya orang untuk melakukan firman Tuhan itu. Mereka bisa baca, mereka bisa kuliah, mereka bisa lulus, bahkan summa cum laude. Tapi untuk ngelakuin enggak. Aku bener kok, aku nggak mau minta maaf, gitu aja. Soal minta maaf itu aja, soal mengampuni itu aja enggak mudah. Shalom Pak Yusak, Bu Ineke, shalom. Di bulan Februari yang bulan penuh kasih ini, kita di ujung bulan ini ya ini hari terakhir pada bulan Februari ya, kita tetap dianjurkan kenakanlah kasih Kristus ya. Kenakanlah kasih Kristus ya, di ayat terakhir tadi ya. Kenakanlah kasih Kristus untuk kita bisa berdamai dengan semua orang. Kenakanlah kasih Kristus. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau kita ini meeting, kalau kita dalam tanda kutip tadi ya adu pendapat, tanpa kasih nggak akan ada way out. Tanpa kasih kita akan saling ngotot-ngototan ya, mempertahankan pendapatnya dewi-dewi sing dirasa benar. Nah, maka di sini ada satu nasihat yang luar biasa. Dan di atas semuanya itu, di atas semuanya itu yang nomor satu yang harus dikenakan, yang harus kita capai, yaitu mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kenapa ada kelompok-kelompok ya, seperti kelompok persekutuan keluarga, bisa utuh, bisa beranak pinak ya, bisa melahirkan kelompok persekutuan keluarga baru,
ada itunya ya, tanda kutipnya, harus mengenakan kasih. Tanpa kasih ya tidak akan mungkin dipersatukan ya. Dua orang aja kita lihat, suami istri, tanpa kasih tidak mungkin tetap bersatu ya. Kemarin ditanya berapa lama, kemarin di doa lawatan malam hari, berapa lama kita sudah menikah ya. Ada yang 20 tahun, 25, 40 tahun, 45 ya. Itu kan waktu yang panjang. Bagaimana bisa berjalan bersama-sama 40 tahun lebih? Berjalan bersama-sama 40 tahun lebih. Kalau kita tidak punya kasih, seandai kata yang satu sudah stroke ya, jalannya sudah tidak bisa tegap lagi, atau harus pakai kursi roda. Nah, apakah yang satu mau merawat? Di janji nikah kan dalam suka dan duka ya, bukan hanya di dalam suka. Tetapi hari ini banyak orang yang mau suka itu, duka tidak mau ya. Demikian juga kalau nanti kita ini akan tamasya dalam kelompok KPK ya. Sukai mau, tapi dukai nggak mau, saudara. Dukanya apa? Kalau kita harus selalu hadir, ya toh. Sebagai syarat kita bisa ngelencer bersama, salah satunya yaitu presensi, kehadiran. Lah kalau nggak tahu hadir terus melok tamasya, coba ngelukai hati orang lain nggak? Kira-kira gimana Pak Gem? Ada dan bisa menerimanya. Ada yang nggak terima tentunya ya. Karena itu makanya diatur. Kadang-kadang orang nggak bisa diatur, sakar PDW, nggak pernah ikut persekutuannya, nggak pernah ikut di dalam kedukaan. Misalnya hujan-hujan tetap datang ya, banjir-banjir tetap hadir ya. Rumahnya Dalam mau ketempatan rumahnya persekutuan, mau ditempati persekutuan. Sebab ada orang yang tidak mau ya, demikian, tidak mau repot sebabnya. Ditaruh di garasi. Ya lumayan kalau ditaruh garasi, tapi kalau ditaruh restoran ya lebih baik lagi. Iya kan ya. Tetapi tidak ada yang mau berkorban, dalam arti susahnya tidak mau. Tapi kalau suka-suka melok kabeh ya, ini kan tidak adil. Sebetulnya damai sejahtera itu harus ada kalau apa? Kebenaran dan keadilan itu ada. Dan mereka bercium-ciuman. Artinya apa? Berpelukan ya, seperti apa? Maaf-maafan. Orang yang bermaaf-maafan, berpelukan gitu ya. Itu harus ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Firman Tuhan. Dan keadilan. Berlaku adil ya. Tuhan itu adil loh ya. Tuhan itu sangat adil. Maka dari itu orang-orang itu memperjuangkan keadilan ya. Di pengadilan tapi dikatakan tidak ada keadilan. Karena hari ini semua butuh jen ya. Jadi dengan jen bisa dilicinkan segala perkara ya. Tapi mudah-mudahan mereka bertobat ya. Karena mendahulukan kebenaran. Nah, Bu Reni nulis gini. KPK ini ya. Yori rumahnya Juanda mau hadir ke rumah Pak Lukas hujan-hujan bawa anak 3 motoran. Ting grandul gitu ya, 3 anak ya. Suami istri anak telu ya apa ya, motornya ndak gembos gitu ya, motor bukan mobil ya. Juanda itu di tepinya apa itu? Sedati sana, jauh banget gitu ya. Jauh banget, dan itu pergi ke pesisir lagi, di lingkar timur lagi ke daerah Candi sana ya, apa itu daerah apa namanya ya. Jauh banget gitu saudara. Tetapi kalau niat ya, saudara dulu kalau pacaran niat enggak sih? Iya. Pernah enggak menerjang hujan badai, hujan dan badai, mbuh banjir, mbuh enggak, pakai getek ke rumah pacarnya ya. Malam kan minggu. Itu ya. Ada cinta, ada kasih, ada kerelaan hati. Maka dari itu dikatakan di sini ini
mengenakan kasih. Tapi nek wis ndak ono kasih ya, sudah dingin, sudah cuek-cuek aja, ya ndak bisa. Ndak bisa untuk sebagai pengikat. Maka dari itu seorang pemimpin harus memiliki kasih. Ya. Kalau di dalam gereja memiliki kasih Kristus. Kalau di luaran sekuler mungkin kasih itu dalam bentuk kasih sesama timbal balik ya. Tetapi kita orang-orang Kristen harus memiliki kasih agape. Amin. Kasih yang walaupun ya. Bukan kasih yang akan tetapi walaupun dia itu jahat, aku tetap mengasihinya. Walaupun dia itu tidak baik, aku tetap mengasihinya. Kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang di luar Tuhan, yang tingkah lakunya nggak karu-karuan. Kamu bisa mengasihi apa tidak? Yesus berkata, ini manusianya harus dikasihi, tapi perbuatan dosanya itu aku benci. Nah, apakah kita bisa mengasihi manusianya tanpa memikirkan perbuatan-perbuatannya itu tadi ya? Yesus membenci perbuatan-perbuatan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Tetapi perempuan Samaria yang bolak-balik kawin cerai itu, dia kasihi ya, perempuan itu dia kasihi. Bahkan dia kasih tahu bahwa kalau kamu ketemu sama air hidup, kamu punya air hidup, kamu tidak akan haus lagi. Siapa itu tuh? Yaitu Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Maka dia berkata, jangan berbuat dosa lagi ketika ada perempuan yang kedapatan berzina mau dimatiin sama rakyat ya, dilempari batu. Yesus berkata, tidak ada yang melempari batu kamu, sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak suka sama dosa karena ia suci. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan. Ya, hanya Dia yang suci. Kita semua orang berdosa ya. Jangan menganggap suci karepe dhewe. Maka dari itu pagi ini ketika damai Kristus kita perjuangkan dalam hidup kita ya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan damai itu. Amin. Amin. Dan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi jangan sampai ada masalah menjadikan kehancuran ya. Baik itu dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam gereja Tuhan. Jadi ada satu tujuan, yaitu bagaimana kita berdamai. Bagaimana kita memiliki damai sejahtera Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, makasih atas pengajaran-Mu pagi hari ini luar biasa. Kami sudah menerima pengajaran luar biasa daripada Engkau Yesus. Kami mau kenakan kasih-Mu Yesus untuk kami menghadapi segala sesuatu hal di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya kasih-Mu yang bisa menyelesaikan semua masalah-masalah sedang kita hadapi. Sehingga kami bisa mengasihi sesama, kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan kami mau hidup damai di dalam Engkau Yesus. Amin. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk memperhatikan, bahkan untuk melakukan firman-firman-Mu. Kami percaya ketika kami sulit melakukan firman-Mu, Allah Roh Kudus akan membantu kami untuk dapat melakukan firman. Hari-hari ini memang hari-hari yang sulit dan hari-hari yang terasa jahat. Tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Yesus Kristus Tuhan, Engkau akan melindungi kami. Engkau akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kami. Bahkan Engkau membimbing kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tuhan, kami tahu kehidupan
bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja bukanlah kehidupan yang mudah. Tetapi biarlah kami ambil bagian di dalamnya dengan menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan, ataupun mereka yang mulai berwirausaha. Tuhan tolong mereka, buka jalan untuk pekerjaan mereka, supaya mereka sebagai imam-imam, sebagai kepala rumah tangga mendapatkan nafkah hidup mereka untuk istri dan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you. See you tomorrow guys.